Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini khusus bagi para peserta ya yang telah diundang pada aktivitas rekrutmen pendidikan profesi guru tahun 2022 program PPG dalam jabatan. Nah, setelah kemarin soal pedagogik, kemudian sosial dan kepribadian sudah saya share, ini ada model soal tentang pembelajaran inovatif, langkah-langkah pembelajaran mengenai soal-soal pretest ya. Kisi-kisinya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para peserta yang akan melaksanakan pretest PPG. Di sini model-model pembelajaran inovatif yang pertama, yang nomor 1, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang mendorong guru untuk nomor 1 mengajarkan dengan berbagai media pada saat bersamaan. A. B. Menghubungkan materi dari suatu permasalahan. C. Melakukan kolaborasi berbagai disiplin ilmu. D. Mengembangkan materi dari suatu permasalahan. Jawabannya adalah B. Menghubungkan materi dari suatu permasalahan. 2 berikut ini adalah ciri pendekatan CTL kecuali: A. Belajar berdasarkan pengalaman. B. Berpikir tingkat tinggi. C. Berpusat pada guru. D. Siswa kritis dan kreatif. Jawabannya adalah C. 3. Dalam pendekatan kontekstual, tugas guru adalah A. Mengajar, B. Memberi tugas, C. Mengarahkan, dan D. Menginstruksi. Jawabannya adalah C. Nomor 4, landasan filosofi pendekatan kontekstual adalah konstruktivisme yang menekankan bahwa A. Belajar perlu edukatif, B. Belajar dengan media secara lengkap, C. Belajar dengan mengalami dan tidak sekedar menerima, D. Belajar perlu dengan menghafal. Jawabannya adalah C. Untuk nomor 5, ciri kelas yang menggunakan pendekatan CTL adalah sebagai berikut kecuali: A. Sharing dengan teman, B. Pengalaman nyata, C. Guru kreatif, dan D. Menggunakan suatu sumber. Jawabannya adalah D. 6. Ada 7 komponen penting dalam CTL. Konstruktivisme, bertanya, inquiry, penemuan, masyarakat belajar, permodalan, refleksi, pelatihan. Di antaranya adalah titik-titik kecuali: A. Masyarakat belajar, B. Konstruktivisme, C. Inquiry, dan D. Menyenangkan. Jawabannya adalah D. 7. Belajar bukan hanya guru, tetapi dapat berasal dari siswa, pakar dari luar, dan internet. Konsep tersebut dalam CTL disebut: A. Masyarakat belajar, B. Konstruktivisme, C. Inquiry, dan D. Menyenangkan. Jawabannya adalah A. 8. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut: A. Masyarakat belajar, B. Konstruktivisme, C. Authentic assessment, dan D. Menyenangkan. Jawabannya adalah C. 9.
konsep melibatkan siswa perlu dalam menyusun topik masalah bahan diskusi untuk pembelajaran dalam CTL disebut A. Masyarakat belajar, B. Konstruktivisme, C. Authentic assessment, dan D. Menyenangkan. Jawabannya A. Masyarakat belajar. 10. Siswa lebih mengingat apa yang dikerjakan daripada apa yang didengarkan. Moto tersebut cocok dalam model pembelajaran A. Terpadu, B. Kuantum, C. CTL, dan D. Kooperatif. 11. Cooperative learning merupakan pendekatan pembelajaran memfokuskan pada A. Diskusi kelas, B. Belajar dalam kelompok kecil, C. Penerapan field trip, dan D. Real world learning. Jawabannya adalah B. 12. Interaksi tatap muka dalam kelompok pada tiap pembelajaran sangat penting untuk menumbuhkan suasana A. Kondusif, B. Dialog antar siswa, C. Tenang, dan D. Aktif. Jawabannya adalah B. Dialog antar siswa. Berikut ini adalah elemen-elemen pembelajaran kooperatif kecuali A. Ketergantungan positif, B. Interaksi tatap muka, C. Akuntabilitas individual, dan D. Cooperative learning. Jawabannya adalah D. 14. Metode struktural dalam pembelajaran kooperatif dirancang untuk mempengaruhi pola-pola A. Kreasi siswa, B. Interaksi siswa, C. Faktual siswa, dan D. Aktif siswa. Jawabannya adalah B. Kemudian 15. Penilaian kelompok didasarkan atas rata-rata penugasan semua anggota kelompok secara individu disebut A. Interpersonal relationship, B. Individu result, C. Akuntabilitas individual, dan D. Home team. Jawabannya adalah C. D. Kelebihan kelompok belajar cooperative learning disbanding kelompok dengan belajar tradisional adalah A. Tidak ada siswa mendominasi kelompok atau menggantungkan diri dalam kelompok, B. Tugas dikerjakan salah seorang anggota kelompok, C. Kelompok belajar siswa biasanya homogen, D. Hubungan antar pribadi bersifat semu. Jawabannya adalah A. 17. Pembentukan kelompok belajar dalam pembelajaran kooperatif bersifat A. Heterogen, B. Homogeni, C. Tetap, D. Tertutup. Jawabannya adalah A. 18. Metode grup investigation menuntut siswa memiliki kemampuan A. Interpersonal relationship, B. Membentuk kelompok pakar, C. Grup proses performance skill, dan D. Kelompok semula. Jawabannya adalah C. Berikut ini kekurangan pembelajaran kooperatif kecuali A. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial, D. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, C. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan atau egois, D. Mengembangkan nilai-nilai sosial dan komitmen. Jawabannya adalah C. 20. Yang dimaksud dengan expert group atau metode jigsaw adalah A. Ketua dari setiap kelompok, B. Kelompok pakar dan perwakilan tiap kelompok, kemudian C. Kelompok independen yang menjadi penengah, D. Kelompok yang bersifat pro terhadap permasalahan. Jawabannya adalah B. 21. Pada awal perkembangan pembelajaran kuantum dimaksudkan untuk A. Mengajar yang menyenangkan, B. Memilih strategi pembelajaran di sekolah, C. Meningkatkan keberhasilan hidup dan karir remaja di rumah, D. Menarik perhatian siswa dalam belajar. Jawabannya adalah C. 22.
Pembelajaran kuantum memberikan tekanan pada pentingnya hal berikut kecuali A. Interaksi, B. Frekuensi, C. Kebenaran, dan D. Personalitas. Jawabannya adalah B. Kemudian pembelajaran kuantum berpangkal pada A. Psikomotorik, C. Taksonomi Bloom, C. Fisika kuantum, dan D. Psikologi kognitif. Jawabannya adalah D. 24. Dalam quantum teaching, guru menggunakan bahasa audiovisual yang mendekati realitas dengan tujuan umumnya adalah agar siswa selalu tertarik terhadap mata pelajaran yang diajarkan, B. Untuk menutupi kekurangan penguasaan materi, C. Memberikan pengalaman belajar yang banyak, dengan cara sedikit, D. Memberikan kenyamanan dalam KBM. Jawabannya adalah A. 25. Menerapkan kotak konsep di depan kelas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah A. Menulis kata kunci, B. Menulis tema pokok, C. Membuat garis-garis cabang, dan D. Menulis sub gagasan. Jawabannya adalah B. 26. Tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan merupakan konsep dasar pembelajaran A. Terpadu, B. Kuantum, C. CTL, dan D. Kooperatif. Kemudian 27. Kotak konsep dikembangkan berdasarkan kerja otak untuk mengingat informasi dalam bentuk A. Simbol, gambar, B. Suara musik, C. Parsial, dan D. Perasaan. Jawabannya adalah A. 28. Buku Binio adalah salah satu teknik pembelajaran penguatan memori dalam model pembelajaran A. Cooperative learning, B. CTL, C. Namai, dan D. Terpadu. Jawabannya adalah C. Dalam pembelajaran kuantum dinyatakan belajar akan lebih berhasil jika sesuai dengan kerja otak. Oleh karena itu, informasi perlu disajikan berbagai bentuk di bawah ini, kecuali C. Gambar hidup, gambar 3 dimensi, B. Lucu, C. Berlebihan, tidak masuk akal, D. Tak berwarna. Jawabannya adalah C. 30. Pada penggunaan peta konsep, otak dipandang sebagai A. Cabang pohon, B. Ranting pohon, C. Hutan raya, D. Dahan pohon. D. Jawabannya adalah C. Kemudian 31. Integrated kurikulum merupakan kurikulum untuk memusatkan topik tema tertentu yang memerlukan pemecahan dengan bahan dari berbagai macam mata pelajaran yang diperlukan. B. Penggabungan dua mata pelajaran yang mempunyai hubungan erat. C. Hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia selama berabad-abad. D. Penyusunan pengetahuan secara logis dan sistematis. Jawabannya adalah A. Kemudian 32. Pembelajaran IPS terpadu dapat dikembangkan dengan model berikut kecuali A. Fragmented model, B. Nested model, C. Integrated model, D. Grup investigasi. Jawabannya adalah D. 33. Melalui pembelajaran terpadu, keuntungan pokok yang dirasakan siswa: A. Hasil transfer pengetahuan dari grup ke siswa, B. Pengalaman langsung untuk memproduksi kesan-kesan tentang hal yang dipelajarinya, C.
mengerti makna belajar dan manfaatnya. D. menghafalkan fakta-fakta pengetahuan pada diri siswa. 34. Pendekatan pembelajaran terpadu di SMA. Jawabannya adalah B. 34. Pendekatan pembelajaran terpadu di siswa yang membutuhkan waktu panjang adalah dengan cara A. merumuskan pokok bahasan yang berkaitan dengan konsep materi sebagai berikut berbagai disiplin ilmu. B. mengambil satu disiplin ilmu sebagai sumber materi utama. Kemudian C. mencari pokok bahasan tiap disiplin ilmu dengan merubah urutan pokok materi. D. merumuskan konsep yang sama pada tiap disiplin ilmu. Dan D. melakukan fusi konsep materi dari berbagai disiplin ilmu. Jawabannya adalah A. 34. Tema pemukiman kumuh dapat dipelajari dari beberapa konsep ilmu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Contoh tema tersebut merupakan model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu berdasarkan A. topik, B. potensi utama, C. permasalahan, dan D. pokok bahasan. Jawabannya adalah C. 36. Pulau Bali sebagai daerah siswa dikaji dari faktor alam, sosial, histori adalah contoh pembelajaran terpadu yang mengambil tema berdasarkan A. topik, B. pokok bahasan, C. potensi utama, dan D. permasalahan. 37. Prioritas pertama yang harus dilakukan pada penyusunan rencana pembelajaran terpadu adalah A. penetapan topik, B. penjabaran kompetensi dasar, C. pemetaan kompetensi dasar, dan D. pengembangan silabus penyusunan RPP. Jawabannya adalah C. 38. Tema pariwisata dapat dikembangkan melalui teknik integrasi berdasarkan A. topik, B. potensi utama, C. permasalahan kasus, dan D. pokok bahasan. Jawabannya adalah A. topik. Berikut ini langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran terpadu kecuali A. pemetaan kompetensi dasar, B. penyusunan desain pembelajaran, C. pembuatan materi, dan D. penentuan topik. Jawabannya adalah C. Berikut ini adalah model yang dapat dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran terintegrasi kecuali A. fragmented, B. nested, C. share, dan D. inquiry. 41. Jawabannya adalah D. 41. Zone of Proximal Development adalah konsep optimasi kemampuan siswa melalui konstruktivisme sosial dengan orang lain yang mengacu pengonstruksian ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektual pelajar. Konsep ini dikemukakan oleh A. John Dewey, B. Jerome Bruner, C. Vygotsky, dan D. Brownlee. 47. Konsep menyodorkan berbagai situasi. Jawabannya adalah C. 42. Konsep menyodorkan berbagai situasi yang membingungkan kepada siswa dan mendorong mereka untuk menyelidiki, mencari jawaban dan konsep dari strategi. A. Discovery learning,
B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Jawabannya adalah C. Di bawah ini merupakan tujuan dari pembelajaran berbasis masalah, kecuali A. meningkatkan keterampilan intelektual dan investigatif, B. meningkatkan kemampuan berpikir holistik, C. memahami peran orang dewasa, dan D. membantu siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Jawabannya adalah C. 44. Tingkat perkembangan belajar dapat difungsikan atau dicapai oleh individu dengan bantuan orang lain. Menurut Vygotsky 1978 disebut dengan tingkatan perkembangan A. awal, B. aktual, C. final, dan D. potensial. 48. Langkah awal dalam pelaksanaan PBL adalah yang memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa, B. mengorganisasikan diri untuk meneliti, C. investigasi mandiri dan kelompok, D. pengembangan ide dan mempresentasikan laporan hasil penyelidikan. Jawabannya adalah A. 46. Metode mengajar metode mengajar di bawah ini paling cocok digunakan dalam model PBL. A. ceramah, B. demonstrasi, C. tanya jawab, dan D. proyek. Jawabannya adalah D. Nah, 47. Untuk membantu siswa dalam melaksanakan refleksi terhadap investigasinya dalam proses mereka gunakan adalah aktivitas guru pada tahap titik-titik pada model PBL. A ke-1, B ke-2, C ke-3, dan D ke-4. Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Nah, di bawah ini merupakan syarat-syarat perumusan masalah baik dalam PBL kecuali A. autentik, B. menciptakan misteri atau teka-teki, C. cakupannya sempit, dan D. sesuai dengan tingkat perkembangan. Jawabannya adalah C. 49. Di bawah ini merupakan pertanyaan pembelajaran yang dapat dijadikan masalah dalam model PBL. A. jelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya longsor lahan. B. coba analisis kecamatan mana saja potensial yang potensial menjadi daerah tujuan wisata Kabupaten Karanganyar. C. bagaimana mengatasi kemiskinan dari perkotaan. D. tentukan daerah paling tepat untuk tempat pembuangan akhir TPA sampah di Kota Solo. 50. Ada beberapa bentuk evaluasi di bawah ini yang lebih cocok dalam model PBL kecuali A. asesmen performance, B. asesmen portofolio, C. asesmen autentik, D. asesmen tradisional. Nah, ini jawabannya ya. Jawaban dari soal untuk 51 sampai 60. Dalam pemilihan media, faktor yang perlu dipertimbangkan jawabannya adalah D. D itu benar semua. Kategorinya ini di sini mana ya? Nah, ini. D benar semua. Ini tujuan pembelajaran, pembelajar biaya. Nah, pemilihan media dengan model terbuka lebih dapat dipercaya karena B. 1 dan 2 lebih analisis dilakukan desainer. Jawabannya adalah 1 dan 3 B. Nah, prinsip sederhana dalam pembuatan media mudah dipahami dan ide tergambar jelas. 1 dan 3.
Layout untuk pembuatan media grafis adalah tata letak gambar dan susunan gambar. Jawabannya adalah C. Ini 2 dan 3. Keseimbangan formal dalam pembuatan media ditunjukkan dengan bentuk dinamis dan diagonal. Jawabannya adalah B, 1 dan 3. Vektor dapat dipakai sebagai pengganti warna dan penekanan 1 dan 2. Layout transparansi sebaiknya A. Jarak tak terlampau luas, daerah transparansi mengandung satu ide. Dalam persiapan penggunaan media elektronik, hal yang perlu diperhatikan: memeriksa voltase listrik, mempelajari petunjuk penggunaan, dan pengaturan ruangan. Jawabannya adalah D, benar semua. Pada pelaksanaan penggunaan media perlu diperhatikan bahwa A. Guru tidak membelakangi pembelajar A dan 1. Guru tidak membelakangi pembelajar, dan 3. Pembelajar tidak menulis di ruang yang digelapkan. Jawabannya adalah B, 1 dan 3. Menurut model Isur, sebelum memilih media guru perlu A. Semuanya mengidentifikasi keadaan awal pembelajar, merumuskan tujuan, dan memilih materi yang berguna. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ini merupakan langkah-langkah kita memahami soal. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ada itunya dari hasil belajar kita, sehingga kita bisa mengisi dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat kepada para peserta PPG yang terpilih sebagai nominasi 2022 PPG 2022. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.